Bab 8. Media baru dalam komunikasi masyarakat. Pendahuluan. Dari pembahasan di bab-bab sebelum ini, ada dua topik utama yang telah dipaparkan, yaitu kaitan media baru dan komunikasi, dan komunikasi melalui jenis-jenis media baru. Satu lagi topik besar dari tiga topik yang ditawarkan buku ini dalam sub-bahasan 1.1 deskripsi ringkas adalah media baru untuk komunikasi di masyarakat. Dengan demikian, topik ketiga dari buku ini akan mengarahkan bahasan dalam dua bab selanjutnya, bab 8 dan bab 9, pada dinamika komunikasi di masyarakat dan memandang media baru sebagai solusi untuk sebuah permasalahan yang spesifik ada di masyarakat. Bahasan yang pertama akan menjadi fokus dari bab 8 ini. Sementara untuk bahasan yang kedua akan menjadi fokus dari bab 9. Untuk bab ini, fokus bahasan akan diarahkan pada dinamika komunikasi dalam hal implikasi media baru untuk media massa dan public relations, dan implikasi pada proses komunikasi di masyarakat. Khususnya implikasi-implikasi ini akan diulas dengan kerangka berpikir kebaruan media baru yang ada di bab 2 buku ini. Pembahasan implikasi media baru. Untuk bahasan dinamika media baru dalam komunikasi di masyarakat, penulis mengambil salah satu jenis media baru, yaitu media sosial, sebagai ilustrasi bahasa dinamika yang timbul bagi proses komunikasi. Penulis mengambil dari buku Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Dalam bukunya, Nasrullah membagi implikasi media sosial pada tiga ranah, yaitu implikasi pada jurnalisme, implikasi pada pemasaran, dan implikasi pada public relation. Akan tetapi, untuk bahasan dalam buku ini, penulis akan membahas untuk implikasi pada media massa dan public relations. Implikasi media baru pada media massa dan public relations. Yang pertama adalah implikasi pada jurnalisme, dalam hal ini media massa. Tabel 4 ini merangkum perbedaan dan sekaligus bisa dipakai untuk memetakan implikasi media sosial sebagai salah satu media baru dalam jurnalisme. Dari tabel perbandingan di atas ada beberapa poin yang penulis ingin garis bawahi terkait dengan kerangka berpikir yang ada di bab 2 buku ini. Misalnya, 1. Terkait dengan keaktifan pengguna yang penulis bahas di 2.3.1 semangat budaya baru dan 2.4.1 proses komunikasi berbasis user. Melihat dari tabel 4, khalayak sudah bergeser menjadi produsen dan sekaligus konsumen. Bahkan dengan memakai kerangka distribusi, khalayak pun bebas untuk mendistribusikan pesan atau konten dengan berbagai channel atau platform. Akan tetapi, seperti dituliskan di tabel 4, ada faktor etika dan hukum yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari user. Satu hal lagi tentang kelengkapan informasi, user diharapkan untuk proaktif dalam melakukan penyaringan informasi dan konfirmasi fakta-fakta yang ada dalam informasi tersebut. 2. Terkait dengan karakteristik medium yang penulis ulas di 2.3.2
teknologi atau aplikasi baru, dan 2.4.2 proses komunikasi yang memperhatikan karakteristik medium atau aplikasi. Dari tabel 4 ada dua hal yang menarik, yaitu kecepatan informasi, jenis informasi, dan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan karakteristik media sosial itu sendiri. Jenis informasi yang bisa diakses melalui media sosial beragam dan cenderung hanya memuat informasi sekilas atau tautan link saja. Berikutnya, akses terhadap informasi masa lalu atau arsip bisa dilakukan melalui lini masa dari media sosial sebuah media. Juga dari tabel di atas tertulis bahwa kecepatan informasi tidak dibatasi oleh platform dan menyebar saat itu juga tanpa dibatasi oleh wilayah. Ketiga hal ini mencerminkan beberapa karakteristik media sosial yang mendukung proses komunikasi yang cepat, ringkas, terkadang memuat link saja, dan terarsip sejak digital. 3. Terkait dengan aspek kelompok pengguna atau sosial yang penulis bahas di 2.3.3 kelompok pengguna atau masyarakat baru. Dan 2.4.3 proses komunikasi yang tersegmentasi dan serempak. Memang belum ada secara eksplisit bahasan terkait kelompok pengguna atau generasi pengguna dari tabel 4. Namun, ekstrapolasi dari perbedaan-perbedaan yang ada bisa mengindikasikan kelompok pengguna yang baru. Misalnya, sebuah stasiun radio yang mengandalkan pendengarnya untuk terlibat aktif melalui telepon saat ini memiliki kelompok pendengar baru, yaitu pengguna Facebook yang bergabung ke dalam halaman Facebook radio tersebut. Generasi pengguna yang baru ini, terlepas dari itu, adalah pendengar radio itu juga memiliki cara interaksi yang berbeda, cara mengonsumsi informasi dari radio tersebut. Kondisi terbaru ini menyebabkan adanya perluasan pendengar dari radio tersebut. Dampaknya, radio tersebut perlu membuat protokol interaksi yang berbeda, mekanisme monetisasi yang berbeda, dan sebuah tim berbeda untuk mengelola kelompok pendengar yang baru ini. Demikian salah satu contoh dinamika media baru, khususnya media sosial dalam komunikasi di masyarakat. Ada implikasi-implikasi kehadiran media baru bagi komunikasi pada komunikasi massa seperti pada uraian di atas. Lebih lagi, implikasi-implikasi terhadap komunikasi massa ini bisa diinventarisasi lebih lanjut dalam bahasan kelas pada varian media lainnya seperti website dan mobil media. Selanjutnya, ranah implikasi yang kedua adalah pada public relations. Tabel perbandingan berikut ini mengklasifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dengan hadirnya media baru, salah satunya media sosial. Senada dengan implikasi media baru pada media massa, penulis juga menggarisbawahi beberapa poin terkait tabel perbandingan di atas. Berikut beberapa poin yang didasari pada kerangka berpikir di bab 2 buku ini. 1. Terkait dengan keaktifan pengguna yang penulis bahas di subbahasan 2.3.1 semangat budaya baru dan 2.4.1 proses komunikasi berbasis user. Dari tabel 5 memang belum tertulis secara eksplisit mengenai kemampuan user untuk memberikan respons balik, baik itu respons kompleksitas rendah, sedang, dan tinggi terhadap konten dari sebuah brand atau organisasi atau perusahaan.
Namun ada poin terkait posisi khalayak sebagai individu yang bisa menjadi pintu masuk diskusi lebih lanjut mengenai keaktifan pengguna, terutama pembahasan lebih lanjut terkait dampak keaktifan pengguna media baru terhadap reputasi sebuah perusahaan atau organisasi atau merek dalam ruang virtual ataupun dalam ruang nyata atau fisik. 2. Terkait dengan karakteristik medium di subbahasan 2.3.2 teknologi atau aplikasi baru dan 2.4.2 proses komunikasi yang memperhatikan karakteristik medium atau aplikasi. Ada 2 poin dari tabel 5 yang menjadi fokus di poin ini, yaitu jenis media dan akses terhadap informasi. Jenis media yang ditawarkan melalui media baru, khususnya media sosial, menjadi sangat beragam karena adanya pilihan atau varian media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, dan TikTok. Selain itu, dengan adanya konvergensi media baru lainnya ke dalam media sosial, maka pilihan konten media pun menjadi beragam. Misalnya augmented reality, filter ke fitur sebuah media sosial. Begitu juga karakteristik media baru yang melakukan digitalisasi konten dan karakteristik media sosial yang memiliki lini masa atau timeline. Maka akses terhadap dokumentasi konten sebuah akun media sosial bisa dilakukan sepanjang akun tersebut terbuka untuk publik atau masuk dalam daftar teman. Bahkan dengan teknologi media baru yang semakin berkembang, kurasi atau crawling konten dari lini masa media sosial pun bisa dilakukan dengan bantuan software tertentu. Beberapa contoh karakteristik dari media sosial inilah yang memberikan implikasi bagi public relations dalam membangun, menjaga, dan meningkatkan reputasi sebuah perusahaan atau organisasi atau merek. 3. Yang terakhir, terkait dengan aspek kelompok penggunaan atau sosial yang penulis bahas di 2.3.3 kelompok pengguna atau masyarakat baru dan 2.4.3 proses komunikasi yang tersegmentasi dan serempak. Dari tabel 5, posisi khalayak dan model komunikasi menjadi fokus dalam poin ini. Ada pergeseran dalam praktek-praktek public relations dalam kaitan dengan proses komunikasi yang tersegmentasi dan serempak, yaitu posisi khalayak yang individu dan tentunya semakin spesifik. Identifikasi khalayak atau user yang semakin tersegmentasi ini akan memberikan informasi yang berguna dalam membangun konten komunikasi seperti apa untuk target-target khalayak. Tentunya dengan kehadiran media baru, maka proses komunikasi terkait reputasi ke target-target khalayak ini bisa berjalan secara serempak. Harapannya proses ini akan berdampak pada perubahan pengetahuan, kesukaan, dan kecenderungan bertindak yang serempak di khalayak-khalayak berbeda. Inilah salah satu manfaat dari kebaruan media baru terhadap khalayak dan model komunikasi dalam public relations. Demikian bahasan untuk implikasi media baru pada media massa dan public relations dengan mengambil media sosial sebagai contoh ilustrasi. Tentunya ada implikasi-implikasi lain yang bisa dibahas lebih lanjut, misalnya di pertemuan kelas atau riset lebih lanjut terkait implikasi dengan contoh varian media baru lainnya. Bahkan implikasi terhadap konteks komunikasi antar manusia juga bisa menjadi bahasan lebih lanjut.
Begitu juga implikasi media baru terhadap perspektif komunikasi lainnya. Misalnya mass personal communication, mass self communications, dan media communications. Implikasi media baru pada komunikasi di masyarakat. Selanjutnya, subbahasan ini akan mengambil beberapa isu pilihan terkait dengan dinamika media baru dalam komunikasi di masyarakat. Ada berbagai isu yang bisa dibahas atau didiskusikan lebih lanjut. Misalnya aspek ekonomi dari media baru, pertambahan jenis-jenis profesi, kesenjangan digital, merebaknya disinformasi yang menjadi fokus dalam laporan dari Parlemen Inggris terkait disinformasi dan fake news dan hoax dalam misalnya praktek blogging. Dampak fisik dan psikis dari penggunaan yang berlebihan, isu privasi data, dan sebagainya. Bagi aspek ekonomi, tentunya media baru memberikan keluasan bentuk model bisnis bagi sebuah perusahaan media atau talent media saat ini. Misalnya sebuah perusahaan media radio yang awalnya memiliki bisnis model yang didasarkan pada contohnya harga iklan per sekali siar di jam siaran tertentu, telah memiliki tambahan model bisnis yang baru dengan melebarkan layanan ke sebuah sosial media, sehingga bentuk layanan yang ditawarkan ke pengiklan menjadi bertambah dan pada akhirnya memberikan dampak ekonomis finansial bagi perusahaan media tersebut. Implikasi media baru dalam pertambahan jenis-jenis pekerjaan juga bisa terlihat dari bertumbuhnya pekerjaan-pekerjaan seperti content creator, influencer media sosial, pembuat video explainer, social media spesialis, atau blog writers. Pernah dalam satu kesempatan pelatihan, seorang pelatih mengatakan memiliki puluhan situs berita online yang dikelola oleh timnya. Lebih khusus lagi, dengan memakai kerangka kebaruan media baru dan dampaknya bagi proses komunikasi yang dibahas di bab 2. Maka implikasi media baru bagi komunikasi di masyarakat bisa dipetakan menjadi 3 kategori utama yang saling berkaitan. 1. Implikasi pada keaktifan user dalam berkomunikasi di masyarakat. 2. Implikasi pada munculnya berbagai macam varian maupun aplikasi dari teknologi media baru. 3. Implikasi pada segmentasi komunikasi ke berbagai kelompok pengguna media baru. Yang pertama, implikasi media baru dalam komunikasi di masyarakat adalah pada keaktifan dari masyarakat pengguna media baru, yang mana mereka dalam hal ini adalah pengguna mendapatkan keistimewaan untuk menjadi pengirim dan penerima pesan sekaligus. Keistimewaan yang sering disebut dengan prosumer, pesan atau konten, ini adalah sebuah dampak yang bisa dipandang sebagai sesuatu yang produktif bagi komunikasi di masyarakat, dan di saat yang sama bisa menjadi sebuah praktek yang kontraproduktif bagi komunikasi di masyarakat. Produktif dalam arti pengguna bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang terdekat yang terpisah jarak. Pengguna pun bisa kreasi pesan tersendiri dan membagikannya kepada sejumlah audiens. Dan pengguna pun bisa menerima umpan balik dari pengguna lainnya. Kontraproduktif dalam artian pengguna bisa lebih fokus pada orang-orang yang berjarak jauh, namun malahan berkurang fokus pada orang-orang yang berjarak dekat.
pengguna bisa sadar atau tanpa sadar menyebarkan disinformasi, dan pengguna pun bisa mendapatkan sejumlah umpan balik yang sangat besar. Hal ini disebabkan pengguna media baru memiliki kebebasan dalam melakukan proses komunikasi melalui media baru. Kebebasan dalam artian untuk membuat sebuah perangkat media baru seperti website atau sebuah WhatsApp group dan sebuah akun media sosial adalah sebuah aktivitas yang bisa dilakukan dalam waktu yang relatif sangat cepat. Akan tetapi, untuk menarik pengguna lainnya agar menjadi bagian dari media baru yang telah dikreasi itu memerlukan usaha lainnya. Selain itu, selain kebebasan untuk kreasi medium ini, ada juga kebebasan untuk kreasi konten, yang mana hal ini pun akan kembali ke self-editorial sang pengguna. Ibaratnya sang pengguna menjadi editor media sendiri, menyaring informasi yang akan diteruskan atau diposting. Sehingga kebebasan yang dimiliki prosumer perlu diiringi dengan self-editorial untuk proses komunikasi di masyarakat. Yang kedua, implikasi media baru dalam komunikasi di masyarakat adalah munculnya berbagai pilihan aplikasi teknologi media baru. Bahkan mayoritas aktivitas komunikasi di masyarakat pun bisa dilakukan dengan memakai media baru. Misalnya, untuk melakukan editing sebuah gambar bisa dilakukan dengan fitur yang ada di sebuah aplikasi media sosial atau yang ada di sebuah aplikasi instant messaging. Untuk mencari sebuah informasi, maka pengguna bisa menggunakan sebuah mesin pencari tertentu. Selanjutnya, untuk bisa menonton sebuah video, bisa melakukan instalasi aplikasi video on demand. Dengan demikian, aplikasi-aplikasi media baru akan menjamur di dunia maya. Baik itu aplikasi mobile di dalam App Store atau Play Store, berbagai macam website yang bisa diakses melalui World Wide Web, dan bisa juga dicari dengan mesin pencari. Begitu juga berbagai jenis media sosial yang memiliki fokus pada bidang profesi atau media tertentu. Dengan begitu banyaknya media baru yang bisa memfasilitasi komunikasi di masyarakat, maka tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menentukan aplikasi media baru atau teknologi media baru yang tepat untuk target sasaran komunikasi. Tujuan melakukan komunikasi dan jenis pesan atau medium yang digunakan. Yang ketiga, implikasi media baru dalam komunikasi di masyarakat adalah segmentasi komunikasi. Selain keaktifan pengguna dan semakin banyaknya pilihan aplikasi, kehadiran media baru memberikan keragaman konten komunikasi bagi segmen-segmen pengguna tertentu. Segmen atau kelompok-kelompok pengguna ini akan diidentifikasi simpul-simpulnya. Hal ini disebabkan adanya pola berkelompok atau pola berjejaring, yang kemudian simpul-simpul inilah yang bisa menjadi corong dari proses komunikasi di media baru. Seperti yang telah dicontohkan sebelumnya di bab 2 dan sempat dibahas di bab 7, influencer media sosial adalah salah satu simpul-simpul ini. Pengguna yang sangat beragam memiliki sebuah muara pertemuan di akun-akun tertentu. Keberagaman pengguna ini bisa ditentukan oleh berbagai parameter, misalnya gender, jenis konten, daerah asal, hobi, kecenderungan partisan, fans yang mengidolakan sebuah figur atau kelompok, dan sebagainya. Keberagaman pengguna ini ditambah dengan interaktivitas teknologi media baru dan keaktifan pengguna akan membuat proses komunikasi masyarakat di media baru menjadi semakin tersegmentasi. Selain itu, segmentasi komunikasi ini juga bisa terlihat dengan praktek-praktek komunikasi mobile. Dengan berbagai aplikasi instant message yang pada saat
penulisan ini masih gratis digunakan, bisa menjadi bagian dari grup-grup, misalnya grup keluarga, grup alumni, grup kelas sebuah mata kuliah, grup mahasiswa angkatan tertentu, grup pengurus organisasi kemahasiswaan, dan grup lainnya. Sehingga komunikasi-komunikasi yang tersegmentasi semakin sangat terlihat dengan variasi grup instant messaging. Namun, poinnya tentu bukan hanya variasi grup dan siapa saja yang masuk dalam grup tersebut, namun juga pada tujuan komunikasi di grup itu dan juga konten-konten komunikasi yang kemungkinan besar berbeda antara satu grup dengan grup yang lain, terutama karena proses komunikasi di berbagai grup ini berjalan secara serempak. Pengguna bisa berada di satu grup untuk menyimak, namun komunikasi aktif di grup yang lain tetap berjalan. Tentunya tidak hanya bagi satu pengguna, tetapi juga pengguna lainnya. Penutup. Bab ini membahas dinamika media baru dalam komunikasi di masyarakat dengan berfokus pada 1. Implikasi media baru bagi proses komunikasi di media massa dan public relations dengan mengambil media sosial sebagai contoh kasus. 2. Implikasi media baru secara umum dalam komunikasi di masyarakat yang dipotret melalui A. Implikasi dari keaktifan pengguna, B. Implikasi dari semakin beragamnya media baru, dan C. Implikasi dari komunikasi yang semakin tersegmentasi. Peluang dan tantangan yang ada di tabel 6 di atas bisa menjadi sebuah pintu masuk untuk aktivitas kajian atau program strategis lebih lanjut terkait misalnya literasi media, kewirausahaan media, startup media, dan pengembangan industri kreatif digital.